Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat bergabung bersama kami pagi hari ini ya di Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini topik pertama kita kami hadirkan terkait dengan pentingnya inovasi perpustakaan untuk meningkatkan minat baca, dan terkait dengan hal ini pendengar di ujung telepon sudah bersama kita pagi hari ini Bapak Sahab Haji Songga, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Pak Sahab. Selamat pagi Adek, selamat pagi. Salam sehat ya pagi hari ini. Ya, salam sehat. Oke. Baik, ini terkait dengan topik kita pagi hari ini, pentingnya inovasi perpustakaan untuk meningkatkan minat baca ya. Apalagi hari ini juga peringatan Hari Perpustakaan dan juga Hari Kearsipan Nasional. Begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke. Dan untuk perpustakaan Kabupaten Ende sendiri nih ya, kami juga ingin tahu berapa data pengunjung ya hingga saat ini. Iya, data pengunjung sampai dengan saat ini sebanyak 1.200 orang, dengan estimasi setiap hari itu pengunjung 20 orang datang mengunjungi perpustakaan daerah, dan juga pengunjung-pengunjung yang kami layani dengan menggunakan mobil perpustakaan keliling ke setiap wilayah. Begitu Adenona. Dan yang paling banyak mengunjung ya atau membaca di perpustakaan daerah ini itu dari mana saja? Apakah banyak mahasiswa atau siswa ini? Ya, untuk pengunjung di perpustakaan daerah yang kami data adalah paling banyak dari unsur mahasiswa. Dari unsur mahasiswa di semua perguruan tinggi di Kabupaten Ende, karena mereka bisa langsung mengerjakan tugas kuliah, tugas penyusunan proposal ataupun skripsi, sehingga mereka butuh banyak referensi buku, dan itu ada di perpustakaan daerah kami. Gitu aja. Nah, hingga saat ini berapa jumlah koleksi buku nih di perpustakaan daerah Ende sendiri? Koleksi buku yang kami miliki sebanyak 39.507 judul buku. Dan kami memiliki 42.111 eksemplar. Begitu Adenona. Jadi banyak juga ya begitu Pak ya? Banyak sekali. Nah, untuk mengundang minat baca nih masyarakat umum ya, bukan saja para pelajar mahasiswa nih, program apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan daerah? Ya, ada banyak hal yang sudah kami lakukan untuk meningkatkan minat baca. Yang pertama tentu penyediaan koleksi buku yang lengkap dan menarik. Buku-buku untuk anak-anak hingga dewasa. Kemudian khusus untuk pelajar dan mahasiswa, tidak hanya sekedar menyiapkan buku mata pelajaran, tetapi juga novel, buku-buku motivasi, pantun, puisi, cerpen, ensiklopedia, buku-buku bergambar dan lain-lain. Kemudian kami juga menyediakan fasilitas wifi gratis bagi pengunjung. Ini juga adalah daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan, sehingga mereka dapat mengakses jurnal atau e-book yang mereka butuhkan. Kemudian inovasi yang lain, kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau perpustakaan desa untuk melakukan kegiatan pelayanan, sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau dengan mobil perpustakaan. Begitu Adik. Nah, untuk keperbandingan nih minat baca pada tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang nih, baru berjalan berapa bulan ini, kira menurut Pak Kadis ini apakah penurunan atau peningkatan minat baca ini masyarakat? Untuk 2 tahun terakhir di masa kepemimpinan saya, yang melihat terjadi peningkatan yang luar biasa ya, yang menggembirakan. Kalau saya lihatnya seperti itu.
sangat mengembirakan. Jadi semua masyarakat ini sudah minat baca nih Bapak ya? Iya, Baik di pelosok-pelosok. betul. Karena kami tidak hanya melayani di perpustakaan daerah, tetapi juga kami turun dengan menggunakan mobil perpustakaan keliling. Itu sampai ke pelosok-pelosok, ya sampai ke pelosok-pelosok yang sulit dijangkau untuk pemerataan literasi. Ya. Nah untuk perpustakaan daerah sendiri jam operasinya itu sampai jam berapa? Kami melayani pengunjung pemustaka itu setiap hari kecuali hari libur. Itu dari jam kantor jam 7:30 sampai jam 6 sore. Jadi kami ada sip-sipan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat setiap hari. Baik. Nah untuk di era digital seperti saat ini sudah sejauh mana nih peran perpustakaan daerah ND? Ya, untuk saat ini dengan kecanggihan teknologi di era digital seperti ini, Perpusda sudah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kami saat ini memiliki pojok baca digital atau Pocadi yang disingkat Pocadi yang dapat digunakan pengunjung untuk mengakses informasi secara langsung melalui perangkat komputer yang kami siapkan. Juga para petugas kami akan setia mendampingi pengunjung untuk mengakses e-book secara gratis dan jurnal-jurnal terakreditasi untuk kebutuhan informasi dari pengunjung. Itu. Nah untuk kedepannya ini program biar lebih meningkat lagi di minat baca untuk masyarakat, bukan saja mahasiswa ya, para siswa tapi untuk masyarakat umum ini kira-kira sudah ada program yang menarik yang sudah disiapkan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Ende? Iya. Program yang sudah kami siapkan dan juga sementara ini sedang berjalan untuk meningkatkan minat baca, yaitu pertama program pelayanan menggunakan mobil perpustakaan keliling. Ini merupakan program andalan kami, Ade, sebagai upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat. Kaitan dengan hal tersebut, sudah kami lakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah, pegiat literasi, perpustakaan desa dan juga taman bacaan masyarakat untuk berkolaborasi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, terutama untuk meningkatkan minat baca. Kemudian program silang layan. Ini merupakan kegiatan peminjaman atau pertukaran koleksi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, ada permintaan sekolah untuk peminjaman buku dalam jumlah yang banyak, Dinas akan merespons dengan baik dengan menyiapkan dan meminjamkan buku-buku. Kegiatan silang layan ini biasanya untuk jangka waktu 1 bulan atau lebih, tergantung kesepakatan bersama. Baik. Dan Gitu. Pak Sahab, ini untuk tema peringatan Perpustakaan Nasional ini dan Karsipen juga ini itu terkait dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, begitu Pak ya? Betul. Ini ingin tahu nih apa makna yang tersirat dari tema ini Pak? Ya, tema HUT Perpustakaan Nasional tahun 2023 seperti yang ada sampaikan, yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, solusi cerdas pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Memang perpustakaan didorong untuk melakukan kegiatan yang nanti pada saatnya harus meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga disebutkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maksudnya begini, kalau masyarakat memanfaatkan perpustakaan dengan baik, membaca buku-buku, terutama buku-buku pengayaan, kaitan dengan contoh misalnya buku cara beternak ayam yang baik, buku cara memelihara ikan yang baik. Setelah membaca buku-buku tersebut, mereka praktekkan betul-betul memelihara ayam, memelihara ikan, kemudian menghasilkan. Sebagian tentu untuk konsumsi sehari-hari rumah tangga dan sebagiannya untuk dijual sehingga terjadi peningkatan ekonomi, apalagi pasca pandemi COVID-19. Itu maksudnya kenapa perpustakaan berbasis
inklusi sosial, sehingga masyarakat diberdayakan dengan membaca itu mereka dapat bekal untuk berusaha, begitu aja. Jadi sangat luar biasa ya peran perpustakaan ini ya Pak Sahab ya. Iya, betul sekali. Oke, dan apakah selama kepemimpinan Bapak di Dinas Perpustakaan ini ada kendala? Kendala tentu ada di semua lini, tentu ada. Tetapi kita ingin kendala itu yang bisa kita ukur, kita bisa selesaikan, dan keberpihakan anggaran untuk menyelesaikan kendala ini juga menjadi penting untuk kita, karena saat ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh kami sebagai aparatur negara ini akan diukur kinerjanya, dan kinerja itu juga tergantung keberpihakan anggaran kepada kami. Sehingga secara klasik tentu yang kami alami adalah kekurangan anggaran begitu. Dan ini hampir terjadi di semua perangkat daerah. Baik, ini terakhir Pak, apa yang menjadi harapan Bapak ini atau pesan untuk masyarakat teristimewa di masyarakat Kabupaten Inde di hari yang istimewa ya, di hari peringatan Dunia Perpustakaan dan Kearsipan Nasional ini? Iya, baik. Pada hari ulang tahun hari ini yang ke-43 Perpustakaan Nasional, sebagai Kepala Dinas saya ingin sampaikan pesan. Yang pertama, semoga perpustakaan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan berupaya meretas kesenjangan akses informasi dalam kehidupan masyarakat. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial berarti perpustakaan betul-betul memanfaatkan bahan bacaan yang ada untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian, oleh karena itu masyarakat harus aktif membaca di perpustakaan. Sudah saatnya kita kembali ke perpustakaan dan menjadikan buku sebagai bagian dari kebudayaan atau kebiasaan dalam keseharian, mulai dari diri kita saat ini dan seterusnya. Juga kepada para orang tua, biasakan memberi hadiah buku untuk anak-anak kita di hari spesialnya, sehingga anak-anak sejak dini sudah diajarkan akrab dengan buku. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, dalam konteks pendidikan, menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi semua orang. Demikian, Adik. Iya, karena buku juga adalah jendela dunia ya, begitu Pak ya? Betul sekali. Baik. Betul Terima sekali. kasih Bapak atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI. Salam sukses ya, selamat ulang tahun ya di hari ulang tahun Perpustakaan dan juga Kearsipan Nasional Republik ya di Indonesia tingkat Kabupaten Inde. Salam sukses Bapak. Terima kasih kembali Ade Nona yang cantik sudah mengajak saya terbang bersama RRI di udara. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sukses. Pendengar Pro 1 Salam sukses. dimanapun Anda berada, barusan bersama kita Bapak Sahab Haji Songga, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Inde, terkait dengan topik kita pagi hari ini, pentingnya inovasi perpustakaan untuk meningkatkan minat baca. Dan pendengar tetap bersama kami di Florata pagi hari ini, kami masih hadirkan satu topik untuk Anda.